Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah telah curahkan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihah wal afiyah, sehingga pada kesempatan pagi yang berbahagia ini di tanggal 10 Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat beribadah di bulan Ramadan. Terlepas salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umat yang senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap ba'da subuh, pembahasan tadabbur ayat-ayat Al-Qur'an, dan kita masih di surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'ala alladzi yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia serta penjelasan-penjelasan yang di dalamnya terkandung huda, petunjuk, dan juga Al-Furqan, pembeda. Maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa pada bulan tersebut. Dan barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar, maka hendaknya dia ganti di hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan kesulitan untuk kalian, agar kalian menyempurnakan bilangan hari pada bulan tersebut. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian bertakbir kepada Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas firman Allah tabaraka wa taala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang demikian agar kalian bertakbir kepada Allah, yakni agar kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan tentang ayat ini, hadil hidayah tashmal hidayatul ilm wa hidayata al-amal. Hidayah yang dimaksud di sini,
Ya, karena Allah berfirman, walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir, agar kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan kepada kalian. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hidayah di sini yang dimaksud adalah meliputi hidayah ilmu dan hidayah amal. Allah berikan kita taufik untuk mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan. Allah memberikan kepada kita taufik untuk belajar fikih puasa, fikih sholat tarawih, dan seterusnya. Itu disebut dengan hidayah ilmu. Dan itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hidayatul amal. Dan kalau kita berhasil untuk mengeksekusi amal yang kita telah ketahui ilmunya, maka itu yang disebut dengan hidayatul amal atau yang disebut dengan hidayatul taufiq. Wa hiya allati yu'abbar anha ahyanan bi hidayatil irsyad wa hidayati at-taufiq. Dan itulah yang dimaksud dengan hidayah irsyad, hidayah penjelasan, dan hidayah taufik, yaitu hidayah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Fal insan idza shama Ramadan wa akmalahu la syakka anna Allah manna alaihi bi hidayatain. Dan orang itu kalau dia berpuasa di bulan Ramadan, dia sempurnakan puasanya tersebut selama 30 hari atau 29 hari. Berarti, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maknanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dia dua karunia sekaligus, yaitu hidayah ilmu, yaitu tentang keagungan bulan Ramadan, bahwa seorang itu nggak boleh meninggalkan puasa Ramadan, dan betapa agungnya bulan Ramadan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hidayah amal atau hidayah taufik, dengan diberikan dia kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan amaliyah-amaliyah selama bulan Ramadan. Ini hidayah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat 185 ini. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan walitukabbirullah, agar kalian bertakbir kepada Allah, maknanya walitadhkurullah inda qada'i ibadatikum, agar kalian mengingat Allah ketika kalian selesai mengerjakan aktivitas ibadah kalian selama bulan Ramadan. Jadi orang yang berhasil puasa full, dia nggak boleh jumawa. Orang yang berhasil menunaikan sholat tarawih selama bulan Ramadan full, dia nggak pernah tinggalkan, dia nggak boleh ujub dengan amalannya. Karena itu semua karena adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karenanya lah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah ketika selesai mengerjakan aktivitas ibadah di bulan Ramadan tersebut. Dan ini persis sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 200 umpamanya. Apa kata Allah? فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Maka jika kalian telah selesai menunaikan manasik kalian, apa perintahnya? Fadhkurullah. Kalian ingat sama Allah. Kalian berzikir kepada Allah sebagaimana kalian mengingat bapak-bapak kalian, bahkan lebih dahsyat dari kalian mengingat nama-nama bapak-bapak kalian. Kita disuruh berzikir kepada Allah selesai menunaikan manasik haji. Ya, dan di dalam surah An-Nisa ayat 103, ya, ketika Allah berfirman, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Dan maka tatkala ketika kalian selesai menunaikan ibadah salat, lagi-lagi perintahnya apa? Fadhkurullah, ingat sama Allah. Bahwa Allah yang memberikan kita taufik untuk mengerjakan ibadah tersebut. Bahwa mungkin masih ada kekurangan-kekurangan yang kita lakukan ketika mengerjakan ibadah tersebut. Disuruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan disuruh takabur, sombong, ya. Bahkan Allah tidak memerintahkan kita untuk mengucapkan alhamdulillah, enggak.
Begitu juga ketika Allah bicara salat Jumat, apa kata Allah? فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Maka tatkala salat Jumat tersebut telah selesai ditunaikan, fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kalian ke muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan cari itu karunia Allah, cari penghidupan, cari ma'isyah. Wadhkurullaha katsira, dan kalian berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ingat kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, karenanya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Walihada ja'atis sunnah bistihbab at-tasbih wat tahmid wat takbir ba'da shalawatil maktubat." Itulah kenapa setelah salat-salat fardu kita diperintahkan atau disunnahkan untuk apa? Membaca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Dan yang pertama kali kita ucapkan ketika salam, selesai salam di setiap salat-salat kita apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Jadi kita disuruh ingat Allah Subhanahu wa taala selepas seluruh ibadah. Ya, apalagi ibadah-ibadah yang besar, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, mengapa diperintahkan bertakbir bukan istighfar dalam ayat ini? Di mana kalau kita melihat beberapa riwayat tentang selesai aktivitas ibadah maka kita diperintahkan untuk beristighfar. Di antara tadi yang kita sampaikan bahwa dianjurkan kita membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah selesai sholat. Kenapa di sini diperintahkan bertakbir bukan istighfar? Yang keduanya tentu sama-sama dalam koridor zikir, nggak keluar dari koridor yang namanya zikir. Tapi biasanya pasca ibadah-ibadah yang besar, ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk beristighfar. Ya, tetapi di sini uniknya Allah memerintahkan kita walitukabbirullah, agar kalian bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mencoba menjelaskan sisi ini. Kata beliau, ka'annahu wallahu a'lam. Ya, seolah-olah wallahu a'lam annahu lamma kamula hadhihi ni'mah, yani al-hidayah was-siyam, sara ka'anna al-insana 'ala wartafa'. Ya, orang yang selesai menunaikan ibadah Ramadannya diberikan hidayah ilmu, hidayah taufik untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadan, itu telah menjadi orang yang merasa tinggi. Dia udah mengerjakan semua ibadah. Ya, dia merasa dia berada di atas level yang tinggi. Sebagaimana orang yang berjalan di sebuah jalanan mendaki gitu ya, dia berada di tempat yang tinggi, kan diperintahkan untuk apa? Untuk bertakbir. Itu sunnahnya, kata Nabi SAW. Kalau kita nih jalan di sebuah jalan yang menjulang tinggi, maka diperintahkan kita untuk bertakbir. Dan ketika kita jalan di sebuah jalan yang menurun, maka kita diperintahkan untuk bertasbih. Ini seolah-olah seperti itu gambarannya. Seolah-olah kita ini dikhawatirkan itu ujub, merasa tinggi, merasa sukses mengerjakan ibadah, padahal nggak tahu dia dan dia nggak sadar bahwasanya banyak kekurangan dan masih ada yang lebih tinggi di atas sana, Allah Subhanahu wa taala. Itu yang coba digali oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam ayat ini. Nah, di antara faedah ayat ini, khotal iman rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah dalam tafsir beliau Aisar At-Tafasir, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan masyru'iyatut takbir lailatul 'id wa yaumih, wa hadha takbir juz'un li syukri ni'matil hidayah ilal Islam. Ya, jadi dari ayat ini menunjukkan, kata beliau, dianjurkannya kita untuk bertasbih di malam hari, di malam Idul Fitr. Ini yang kita sebut dengan malam takbiran gitu ya. Dan takbir ini, kata Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala, ini merupakan salah satu bentuk atau bagian dari
syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat hidayatul Islam. Nikmat hidayah kita ini Islam, kita ini Muslim. Kalau kita nggak Muslim, kita nggak mungkin puasa. Ya, ini nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat menjadi seorang Muslim, karena kita ngerti dan kita faham pentingnya mengerjakan amaliyah-amaliyah ibadah di bulan Ramadan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Karenanya tadi sangat erat kaitannya antara takbir dan syukur. Karenanya Syekh Abu Bakar bin Jabir Al-Jazairi rahimahullah tadi mengatakan bahwa takbir yang kita lafazkan tersebut itu merupakan juz'un min syukri ni'matil Islam. Itu merupakan salah satu bentuk bagian dari nikmat kita ini berada di dalam agama Islam. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat ini, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur, ay idza qumtum bima amarakumullah min ta'atihi bi'ada'i fara'idhihi wa tarki maharimihi wa hifdhi hududihi fala'allakum an takunu minasy-syakirin bidzalik. Maka tatkala kalian telah berhasil mengerjakan apa yang Allah perintahkan atas kalian berupa ketaatan dengan mengerjakan ibadah-ibadah fardu di bulan Ramadan, meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, kemudian menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, lalu ya kalian sukses di dalam melakukan dan menyempurnakan bilangan hari di bulan Ramadan tersebut, maka diharapkan kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi selesai Ramadan itu kita bersyukur, ikhwah. Ya, bukan berarti bebas, lepas lagi seperti enggak. Kita bersyukur dulu. Ya, karena kalau Allah nggak beri kita hidayah tadi, alama hadakum, kalau Allah nggak berikan hidayah, kita nggak akan bisa menyelesaikan bulan Ramadan dengan baik. Coba lihat beberapa orang diberikan umur, dia sampai di bulan Ramadan, tapi dia nggak berhasil menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah saum. Sebagian Allah kasih kehidupan, Allah panjangkan umurnya sampai bulan Ramadan, tetapi dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga sholat malam. Sebagian Allah berikan usia sampai di bulan Ramadan tahun ini, tetapi dia tidak bisa mengoptimalkannya dengan tilawatul Quran, mentadabburi Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Tidakkah kita pantas ya ikhwah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut? Ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mampu mengerjakan ini sendirian. Ketika kita mampu menyelesaikan aktivitas ibadah di bulan Ramadan, maka semua karena adanya nikmat dari Allah. Maka pantas sekali kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, beliau berkata, qad yaqulu qa'il fi shaum masyaqqah wa ta'ab fa kaifa yu'maru bisyukr. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi rahimahullah taala, puasa itu kan berat, puasa itu lelah. Lalu di mana letak kita ini harus bersyukur gitu loh. Kenapa kita diperintahkan bersyukur? Allah yang membebani kita. Allah telah ngasih beban ke kita. Allah buat kita capek, bahasanya kayak gitu. Terus bersyukur atas dasar apa kita? Fayuqal, maka dikatakan kepada orang ini, man nadhara fis samaratil 'azimah. Siapa yang melihat kepada buah yang sangat agung, allati tarattaba 'ala hadhil fariidah, yang terkandung di dalam kewajiban puasa Ramadan tersebut, min halawatil munajah, yaitu berupa manisnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatil Quran, Allahu akbar, kita bisa berinteraksi dengan Quran akhirnya, wa anwa'il ihsan, dan berbagai macam jenis kebaikan-kebaikan, allati wufiqa lahal 'abd, yang seorang hamba diberikan taufik oleh Allah untuk mengerjakan hal-hal tersebut, wa mawahibur rahman, ini pemberian ar-rahman, wal idqu minan nar, dibebaskan dari api neraka, Allahu akbar, arafa anna Allah wahduh yastahiqqu syukru ala wasi'i fadlih. Maka dia mengerti betul, ketika dia renungi hal tersebut, dia mengerti bahwasanya Allah satu-satunya zat yang berhak kita bersyukur kepadanya atas karunia yang sangat luas, wa azimi fadlih, dan betapa besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya Allah memberikan kita rizki di bulan ini. Betapa banyak orang ya
dagangannya laris di bulan Ramadan, ya. Tapi di sisi lain memang itu sebuah ujian gitu loh. Sejauh mana kita komitmen dari hari pertama sampai hari akhir, ya, di bulan Ramadan mengoptimalkan dan memaksimalkan potensi yang kita punya untuk beribadah kepada Allah. Terkadang ya perdagangan melalaikan, tapi itu tetap dihitung rizki yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan belum lagi Allah Subhanahu wa taala bantu kita bahwa di bulan Ramadan ini Allah bantu kita untuk mengerjakan ketaatan. Lihat, kita mau ngerjain ketaatan, Allah bantu kita. Apa nggak pantas Allah mendapatkan syukur dari kita sebagai seorang hamba? Ya, seorang itu ya ikhwah, terkadang dia nyuruh aja. Dia nyuruh lakukan A, dia nyuruh lakukan B, tapi nggak dibantu. Kenapa? Itu udah kewajiban dia. Ngapain dia bantu? Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah di bulan Ramadan, dan di waktu yang sama Allah berikan bantuan untuk kita mengerjakan ibadah tersebut. Allahu Akbar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, hadis sahih, "Idza dakhala Ramadan sufidatis syayatin." Ketika masuk bulan Ramadan, syaitan-syaitan dibelenggu. Dalam riwayat yang lain, syaitan-syaitan pembangkangnya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabul jannah. Allah bukakan bagi kita pintu-pintu surga. Artinya apa? Seluruh akses untuk masuk surga Allah buka seluas-luasnya. Berupa amal saleh, jenis-jenis ketaatan, macam-macam kebaikan. Allah bukakan semua itu di bulan Ramadan. Wa ghulliqat abwabun nar. Dan Allah tutup serapat-rapatnya pintu neraka. Artinya akses semuanya, semua akses yang mengarahkan kita masuk ke dalam neraka jahanam, Allah tutup rapat-rapat. Jadi subhanallah, betapa besarnya karunia Allah kepada kita di bulan Ramadan. Karenanya Allah mengatakan, la wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur yang perlu kita fahami, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah syukur yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Jadi bukan dengan lisan aja, ya Allah alhamdulillah diberikan taufik, ya Allah alhamdulillah engkau berikan saya kesehatan sampai di bulan Ramadan tahun ini. Bukan itu aja, itu baru syukur dengan lisan. Dan syukur itu ada 3 jenis ikhwah. Ya, syukur dengan hati itu yang paling pertama, yang kemudian diejawantahkan dengan lisan, kemudian dengan anggota tubuh. Kata Syekh Utsaimin, "Faman i'tarafa biqalbihi lillahi bi ni'mah, fa hadza ata bi ruknin min arkani syukur." Siapa yang mengakui bahwasannya ini nikmat dari Allah. Jadi dia enggak mengatakan alhamdulillah ya, saya bisa ngerjain, saya bisa puasa, saya. Hilangkan itu semua. Ini karena Allah, karena Allah, karena Allah. Kalau enggak karena Allah, saya enggak mampu. Kalau bukan taufik dari Allah, saya enggak bisa puasa. Kalau bukan karena bantuan dari Allah, saya nggak bisa menyempurnakan Ramadan. Itu seorang hamba. Jadi bukan saya, tapi Allah. Maka siapa yang bersyukur dengan hatinya dan dia mengakui ini semua nikmat datang dari Allah, dia telah menegakkan salah satu rukun dari rukun-rukun syukur. Kemudian yang kedua, wa man i'tarafa biqalbihi wa lisanihi lillahi ta'ala bin ni'mah faqad ata bi ruknain wa baqi alaihi wahid. Dan siapa yang mengakui bahwasannya nikmat Ramadan, nikmat bisa beribadah di bulan Ramadan, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, dan dengan lisannya dia ucapkan alhamdulillah, ashkuruka ya Rabb, saya bersyukur kepadamu ya Rabb, maka dia telah mendatangi atau menegakkan 2 rukun, dan tinggal 1 rukun lagi. Wa man i'tarafa, yang ketiga, wa man i'tarafa lillahi ta'ala bin ni'mati biqalbihi wa lisanihi wa jawarih fa hadza ata bi arkani syukur kulliha. Maka siapa yang mengakui dengan hatinya ini nikmat dari Allah, bukan potensi diri dia, dan dia ucapkan dengan lisannya, lalu anggota tubuhnya pun juga bersyukur atas nikmat tersebut, maka dia telah menunaikan 3 rukun syukur. Dia layak disebut sebagai asy-syakirin, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu bagaimana dengan syukur anggota tubuh? Mungkin hati, iya kita udah jelaskan. Lisan, ini banyak yang difahami oleh banyak orang. Nah sekarang bagaimana syukur dengan anggota tubuh? Syukrun ni'mah bil jawarih yakunu bi adai ma syara'allahu laha au ma syara'allahu fiha. Syukur dengan anggota tubuh adalah dengan menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah syariatkan terhadap dirinya. Falmal, mathalan. Ya, contohnya harta. Di antara bentuk syukur kita terhadap nikmat harta adalah dengan memberikan atau menunaikan zakatnya yang telah diwajibkan Allah atas kita. Di antara bentuk syukur nikmat harta, kita berikan sedekah kepada fakir miskin. Ya. Di antara bentuk syukur harta adalah kita berikan harta kita sebagian kepada pihak-pihak atau organisasi-organisasi yang memang bekerja di bidang sosial, menyalurkan bantuan. Ya. Di antara bentuk syukur harta adalah bantu pihak yang sedang bangun masjid, bangun yayasan, bangun sebuah ma'had. Ini syukur dengan harta. Jadi dengan sikap, dengan perbuatan. Wa kadzalika taqumu syara'allahu laka min tajammuli bi thiyabik wa ma asbah dzalik. Lalu engkau juga bersyukur atas nikmat harta tersebut dengan mengindahkan pakaianmu ketika beribadah kepada Allah. Dan Allah itu, kata Nabi SAW, idza an'ama Allahu ala abdin ni'matan yuhibbu an yara athara ni'mati alaihi. Allah itu kalau memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah tuh senang kalau nikmat itu tampak terlihat dari hamba. Jadi kalau Allah berikan kita nikmat harta, belikan pakaian untuk apa? Untuk kajian, untuk sholat berjamaah. Ya, pakai pakaian terbaik. Allah senang melihat seperti itu. Ya, jadi bukan dapat nikmat harta dibuang-buang gitu ya, atau disimpan aja, enggak. Allah pengen nikmat itu terlihat tampak jelas. Wa idza kana bil ilm, kalau nikmat yang kita bicarakan adalah nikmat ilmu, tadi nikmat harta sudah. Lalu bagaimana dengan nikmat ilmu? Bagaimana syukurnya? Fa syukrullah alaihi yakunu bil amali bih. Nikmat ilmu itu disyukuri dengan mengamalkan ilmu yang kita telah ketahui. Jadi bukan hanya wawasan. Ilmu dalam Islam bukan hanya sekedar knowledge. Cuman kayak gitu. Oh iya saya paham. Oh saya ngerti. Oh ini halal. Oh ini haram. Oh ini boleh. Oh ini nggak boleh. Tapi nggak ada action. Sama sekali nggak ada perbuatan. Nggak ada sikap yang bisa menampilkan atau menunjukkan bahwa dia ini adalah seorang alim. Dia seorang berilmu. Jadi betul-betul ilmu itu harus diaplikasikan dengan sikap atau amal tadi. Wa yakunu bitta'limihi. Di antara bentuk syukur dengan nikmat ilmu tersebut adalah kita amalkan ilmu tersebut dengan mengajarkannya. Wa bidzalika wa badlihi linnas bikulli tariq, dan berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan ilmu itu dengan berbagai macam cara. Ya, kita lihat nih para dai, Masya Allah, ketika akses mereka ditutup untuk kajian-kajian offline, kita lihat para dai, subhanallah, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Mereka nggak berhenti, mereka nggak stuck, mereka nggak pasrah dengan keadaan, mereka buka kajian-kajian online, subhanallah. Jadi ini merupakan bentuk tanggung jawab mereka. Mereka merasa ilmu ini amanah. Mereka merasa bahwa ilmu itu harus diamalkan, harus didakwahkan, harus diajarkan. Bukan sesuatu yang bisa kita simpan sendiri, nggak bisa, ikhwah. Ya, ilmu agama tidak seperti ilmu dunia. Ilmu agama itu terus diajarkan. Karena kalau nggak diajarkan, maka dia akan menjadi malapetaka buat kita pada hari kiamat. Jadi ini maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Hendaknya kalian mengagungkan Allah atas hidayah yang Allah berikan terhadap kalian. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa dijadikan hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita bukan nikmat duniawi. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat taufik untuk beramal saleh, nikmat ilmu, nikmat kita mengerti ini halal, ini haram, lalu kita kerjakan yang halal dan kita tinggalkan yang haram. Nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ilmu tentang pentingnya menjaga aturan-aturan Allah, batasan-batasan Allah, kita kerjakan itu. Itu nikmat yang paling besar, lebih besar dari nikmat pakaian, lebih besar dari nikmat rumah, lebih besar dari nikmat kendaraan. Dan hendaknya kita bersyukur atas nikmat tersebut. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi
وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.